Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jadwal dan tata cara daftar ulang jalur SBMPTN ITB tahun 2022. Namun sebelumnya kakak ucapkan selamat bagi adik-adik yang telah lulus di UTBK SBMPTN tahun 2022. Selamat adik-adik telah menggapai mimpinya untuk kuliah di PTN favorit yang menjadi impiannya selama ini. Nah, bagi adik-adik yang belum lulus jangan berkecil hati dulu karena masih banyak jalur untuk tembus di PTN favorit seperti jalur mandiri menggunakan skor UTBK, jalur tes tulis, jalur prestasi, jalur ketua OSIS, dan jalur-jalur lainnya. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana tata cara daftar ulang jalur SBMPTN ITB tahun 2022. Nah, yang pertama kita melihat syaratnya. Jadi ada 6 syarat di sini ya yang harus adik-adik penuhi. Yang pertama ada namanya kartu peserta SBMPTN 2022 asli. Jadi kakak yakin adik-adik masih menyimpan kartu peserta SBMPTN yang asli ya. Nanti kartu ini harus diupload di laman atau website ITB ya. Kemudian yang kedua, surat tanda kelulusan atau STL sementara. Jadi STL harus memuat foto calon mahasiswa dan diberi cap sekolah. Jadi kelulusan SMA merupakan syarat utama untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, terutama ITB. Di mana ITB akan membatalkan status kelulusan dari penerima mahasiswa baru bagi calon mahasiswa yang tidak mampu menunjukkan bukti kelulusan SMA. Nah, bagi adik-adik yang belum mengambil surat tanda kelulusan di sekolahnya silakan diurus. Kalau yang sudah ya silakan disimpan baik-baik, kemudian nanti akan diupload di laman atau website ITB ya. Kemudian yang ketiga, akte kelahiran asli. Jadi harus asli ya adik-adik. Di mana calon mahasiswa baru tidak dapat menggunakan surat kenal lahir dan atau dokumen sejenis selain akte kelahiran. Jadi wajib ada namanya akte kelahiran ya. Nah, bagi adik-adik calon mahasiswa yang belum memiliki akte kelahiran, agar segera mengurus sebelum tanggal 25 Juli ya. Karena nanti uploadnya tanggal 25 sampai 29 Juli. Itu khusus untuk akte kelahiran asli ya. Kemudian yang keempat, ijazah SMA asli, di mana calon mahasiswa lulusan SMA atau sederajat lulusan tahun 2000 dan 2021 wajib mengunggah hasil scan ijazah asli. Nah, sedangkan bagi calon mahasiswa lulusan SMA atau sederajat tahun 2022 yang belum memiliki ijazah asli, wajib mengunggah file ijazah asli paling lambat tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2022 ya. Jadi masih diberi kelonggaran seperti akte kelahiran tadi, batasnya tanggal 29 Juli tahun 2022 ya. Nah, kemudian yang kelima, bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Ini juga penting di ITB mengharuskan memiliki ini ya. Di mana yang dimaksud dengan asuransi kesehatan adalah asuransi yang dapat memfasilitasi rawat inap karena sakit dan bukan asuransi kecelakaan. Kemudian, ITB mewajibkan seluruh mahasiswa memiliki asuransi kesehatan selama menempuh pendidikannya di ITB. Asuransi BPJS adalah asuransi yang minimal harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Jadi, tolong dipastikan adik-adik sudah terdaftar di BPJS ya minimalnya. Kemudian, bagi calon mahasiswa yang belum memiliki asuransi kesehatan pada jadwal pendaftaran online, wajib mengunggah bukti kepemilikan asuransi kesehatan antara tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2022. Jadi berkas ini diberi kelonggaran sampai tanggal 29 Juli ya. Jadi pastikan kalau misalnya adik-adik belum terdaftar di BPJS, silakan adik-adik mendaftarkan dirinya di BPJS ya. Kemudian yang keenam, surat keterangan bebas buta warna asli dari dokter spesialis mata. Jadi bagi calon mahasiswa baru diwajibkan, terutama yang diterima di fakultas atau sekolah yang pertama, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, itu khusus untuk program studi kimia. Jadi harus wajib ya untuk program studi kimia di Fakultas MIPA. Kemudian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, kemudian Sekolah Farmasi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian khusus peminat program studi Teknik Geologi. Jadi untuk program studi Teknik Geologi silakan harus ada surat keterangan bebas buta warna ya. Kemudian juga Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan serta Fakultas Teknologi Industri khusus peminat program studi Teknik Kimia, Teknik Pangan, serta Teknik Bioenergi dan Kemurgi ya. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi harus ada surat keterangan bebas buta warna asli dari dokter spesialis mata. Nanti di deskripsi kakak akan menyertakan form dokumen surat keterangan bebas buta warna ya dari ITB langsung. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa surat keterangan bebas buta warna dari dokter selain dokter spesialis mata tidak dapat digunakan. Jadi nggak boleh ngambil surat keterangan buta warnanya dari dokter umum ya, harus spesialis mata ya. Kemudian surat keterangan harus sesuai dengan format yang disediakan ITB di laman
Kit pendaftaran ulang mahasiswa baru ITB 2022. Nanti kakak akan masukkan di deskripsi, silakan adik-adik download. Dan untuk jadwal pendaftaran ulangnya dari tanggal 27 Juni sampai 2 Juli ya. Yang harus adik-adik perhatikan, jangan sampai tanggal ini dilewatin. Jadi cek terus laman atau website dari ITB sendiri ya, untuk melihat perkembangan informasi terbaru terkait dengan syarat dan ketentuan pendaftaran ulang untuk jalur SBMPTN ITB ya. Oke, sampai sini kira-kira paham adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting juga, ada namanya uang kuliah tunggal atau UKT ya. Jadi ada beberapa fakultas, hampir semua fakultas ya, selain sekolah bisnis dan manajemen itu uang kuliah tunggalnya Rp12.500.000. Sementara untuk sekolah bisnis dan manajemen itu Rp20 juta. Dan untuk jadwal pendaftarannya atau jadwal pembayaran uang kuliah tunggalnya atau UKT-nya itu tanggal 11 sampai 15 Juli 2022. Jadi jangan sampai dilewati tanggal ini adik-adik, karena kalau adik-adik lewati tanggal yang ditentukan untuk pembayaran, itu berarti adik-adik dianggap mengundurkan diri dari calon mahasiswa ITB ya. Tapi tenang dulu adik-adik, jangan melihat angka yang besar ya, Rp12.500.000 ataupun Rp20 juta. Nah, bagi adik-adik yang merasa diri kurang mampu secara perekonomian, ITB memberikan pembebasan UKT bagi calon mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah ya. Jadi yang warna merah itu kalau adik-adik terdaftar sebagai program Keluarga Harapan, PKH, pasti diberikan Kartu Indonesia Pintar ya atau KIP kuliah. Silakan menggunakan KIP kuliah ini untuk mendaftar ulang di ITB. Nanti insya Allah kalau lolos akan biayanya gratis dan dapat tunjangan dari pemerintah ya. Nah, kemudian juga ITB memberikan beasiswa UKT bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu ya. Jadi bagi adik-adik yang merasa atau berada pada keluarga yang tidak mampu, ini harus real ya, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di kantor desa, karena nanti akan dicek oleh pihak ITB di lapangan terkait dengan perekonomian adik-adik yang sebenarnya ya. Dan ketika ditemukan tidak sesuai dengan di lapangan, nanti akan diberikan sanksi, bahkan dicoret status kelulusannya sebagai calon mahasiswa ITB ya. Nah, kemudian selanjutnya ITB memberikan skema cicilan pembayaran UKT bagi yang membutuhkan ya. Nah, calon mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa UKT atau cicilan UKT wajib melakukan pembayaran UKT tahap pertama ya, yaitu sebesar Rp5 juta pada tanggal 11 sampai 15 Juli tahun 2022. Di mana setelah membayar itu nanti akan diproses administrasi akademik sebagai mahasiswa baru ITB sehingga diberikan nomor induk mahasiswa atau NIM ya, sehingga adik-adik dinyatakan sah sebagai mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung ya, sesuai dengan jurusan yang masing-masing. Seperti itu. Dan dalam kasus di mana pengajuan beasiswa UKT disetujui, misalnya nanti adik-adik mengajukan beasiswa UKT tadi melalui KIP kuliah, atau adik-adik yang berada di perekonomian yang kurang mampu tapi tidak memiliki KIP kuliah, nanti ada 2 poin penting. Yang pertama, jika keputusan besaran UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa lebih kecil dari 5 juta, tadi kan yang tahap pertama kan 5 juta pada tanggal 11 sampai 15 Juli, maka kelebihan pembayaran UKT akan dikembalikan melalui mekanisme yang nanti akan diumumkan ya. Kemudian yang kedua, jika keputusan besaran UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa lebih besar dari 5 juta, maka kekurangan pembayaran UKT wajib dibayarkan oleh mahasiswa pada jadwal yang akan diberitahukan setelah pengumuman keputusan pengajuan beasiswa UKT ya. Jadi rentangnya nanti 5 juta itu karena adik-adik harus atau wajib membayar UKT di tahap pertama yaitu 5 juta pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2022. Sambil jalan pengajuannya, kalau kemudian disetujui dan ternyata UKT adik-adik di bawah 5 juta maka akan dikembalikan. Kalau kemudian di atas 5 juta maka akan diminta untuk membayar sisa atau kekurangannya ya, seperti itu. Nah, untuk kapan pembayaran dan seterusnya akan diinformasikan lebih lanjut ya. Oke. Kemudian, nah bagi adik-adik yang mau melakukan permohonan beasiswa UKT, ada beberapa persyaratan, ada sekitar 6 persyaratan. Yang pertama, tentu adik-adik harus memiliki kartu keluarga asli ya, di mana kartu keluarga harus mencantumkan nama calon mahasiswa ya. Di mana biasanya di kartu keluarga itu kan ada orang tua, ayah dan ibu, kemudian anak-anaknya. Yang pasti di kartu keluarga itu ada nama calon mahasiswa tersebut ya, atau nama adik-adik di situ. Kemudian bila alamat tempat tinggal sebenarnya tidak sama dengan alamat yang tercantum pada keluarga,
calon mahasiswa dapat menyatakan surat keterangan domisili dari kelurahan bersama dengan kartu keluarga. Nah, ini apabila adik-adik tinggalnya di tempat yang tidak sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga ataupun KTP, silakan nanti meminta surat keterangan domisili di kelurahan atau desa sebagai bukti bahwa ternyata adik-adik tinggal di desa tersebut atau di kelurahan tersebut ya. Nah, kemudian bagi calon mahasiswa yang belum memiliki kartu keluarga agar segera mengurus kartu keluarganya dan wajib mengunggah dokumen tersebut antara tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2022. Jadi silakan bagi adik-adik yang sampai saat ini belum membuat kartu keluarga, silakan membuat kartu keluarga di kelurahan atau di Dukcapil sampai tanggal 25 ya. Karena tanggal 25 sampai tanggal 29 adalah waktu yang ditentukan untuk mengupload ya berkas berupa kartu keluarga ya. Kemudian yang kedua, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA ya. Nah, jadi bagi adik-adik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah ini sangat bagus, nanti bisa diupload ya. Kemudian diperiksa oleh pihak ITB dan ditentukan apakah kemudian adik-adik bisa memperoleh permohonan beasiswa UKT atau tidak, seperti itu ya, disaring lagi oleh ITB. Kemudian bukti pembayaran rekening listrik ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile sesuai petunjuk pada bagian penjelasan di pengumuman ini ya. Jadi nanti kakak akan sertakan ya bukti pembayaran rekening listrik formatnya. Itu surat keterangan penghasilan orang tua atau wali atau surat pemberitahuan tahunan SPT pribadi terakhir yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat adik-adik bekerja misalnya, atau yang dikeluarkan oleh pemberi pekerja RT RW dengan menggunakan format yang disediakan ITB di laman kit pendaftaran ulang mahasiswa baru ITB. Kemudian bagi calon mahasiswa yang belum memiliki surat keterangan ini, maka bisa mengunggah dokumen tersebut antara tanggal 25 sampai 29 Juli ya. Bagi yang belum memiliki sampai sekarang silakan dibuat sampai sebelum tanggal 29 ya. Kemudian dokumen informasi tempat tinggal. Nah, ini juga penting ya, nanti tim ITB akan mengecek di lapangan ya terkait dengan kebenaran domisili atau tempat tinggal adik-adik ya. Nah, dokumen informasi tempat tinggal dengan alamat sesuai dengan yang tercantum pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Berupa salah satu dari pilihan dokumen misalnya tagihan pajak bumi dan bangunan atau PBB terbaru yang mencantumkan nilai jual objek pajak atau NJOP, atau perjanjian atau kwitansi pembayaran kontrak atau swasta tempat tinggal, atau surat keterangan rumah dinas dari instansi terkait, atau surat keterangan menumpang dari pemberi tumpangan, di mana foto tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Karena ini akan menentukan nanti adik-adik masuk grade berapa untuk rentang UKT-nya ya. Jadi nanti ITB akan mengkalkulasikan pendapatan, kekayaan, dan aset-aset yang dimiliki oleh adik-adik nanti akan disesuaikan dengan grade UKT yang ada di ITB seperti itu ya. Nah, kakak berharap dokumen yang adik-adik laporkan adalah dokumen yang sebenar-benarnya karena nanti akan dicek lagi oleh ITB kebenarannya dan itu akan menentukan UKT adik-adik yang sebenarnya nanti ya. Oke, untuk pengajuan cicilan UKT itu bisa menggunakan skema 2 atau 3 kali. Kemudian cicilan pertama itu wajib yang tadi ya 5 juta, batasnya 15 Juli tahun 2022. Kemudian cicilan kedua, misalnya nanti UKT adik-adik ternyata melebihi dari 5 juta ya setelah pengajuan permohonan keringanan UKT ternyata tidak lolos dan lebih dari 5 juta. Nanti cicilan keduanya bisa minggu ke-8 perkuliahan ya. Jadi tinggal dihitung saja tatap muka yang pertama itu sesuai dengan jadwal yang ada di ITB. Nanti hitung sampai minggu ke-8 perkuliahannya. Minggu ke-8 berarti 2 bulan. Kemudian cicilan ketiga minggu terakhir perkuliahan. Jadi ini sebelum UAS ya, minggu terakhir perkuliahan itu sudah harus cicilan ketiga ya, seperti itu. Nah, kemudian tata cara pembayaran. Yang pertama, calon mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa UKT atau mengajukan permohonan pembayaran UKT secara cicilan harus melakukan pembayaran UKT tahap pertama sebesar 5 juta ini wajib ya. Paling lambat tanggal 15 Juli 2022. Jadi jangan sampai terlewati tanggal ini adik-adik. Kemudian yang kedua,
calon mahasiswa yang mengajukan permohonan KIPKA harus mengunggah kartu KIPKA paling lambat tanggal 2 Juli tahun 2022. Jadi kalau mau mengajukan permohonan melalui KIPKA, silakan unggah dokumennya paling lambat tanggal 2 Juli ya. Kemudian yang ketiga, tata cara pembayaran UKT dapat diperoleh di laman pendaftaran ulang mahasiswa baru ITB dengan menggunakan mekanisme transfer ke nomor rekening virtual yang tercantum di laman tersebut setelah calon mahasiswa menyelesaikan finalisasi pendaftaran ulang mahasiswa baru. Jadi nanti akan diberikan nomor rekening virtual seperti Briva, nanti adik-adik diminta untuk mentransfer lewat mobile banking, lewat ATM, atau langsung ke bank juga bisa. Nanti akan diberitahukan langkah-langkah transfer yang harus adik-adik lakukan, yang pasti sesuai dengan petunjuk dari ITB ya, seperti itu. Nah, ini portal yang harus adik-adik buka ya. Silakan adik-adik klik admission.itb.ac.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan adik-adik mengklik informasi daftar ulang. Jadi klik di sini ya. Jadi ketika adik-adik klik di sini, nanti akan muncul tata cara pendaftaran serta persyaratan yang kakak jelaskan tadi, karena informasi ini kakak ambil dari laman resmi ITB. Kemudian adik-adik nanti akan diminta untuk mengisi biodata, melengkapi berkas, dan lain sebagainya. Yang pasti saat ini silakan adik-adik lengkapi berkas sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi sebelum tanggal atau waktu yang ditentukan ya. Karena jangan sampai nanti udah deadline ternyata ada berkas yang belum ada ya. Nanti akan menjadi fatal ya buat adik-adik. Karena ini waktunya sudah mepet ya, tanggal 2 Juli tadi. Ada juga tanggal 15 sampai ada yang tanggal 29 ya. Jadi perhatikan tanggal-tanggal penting itu jangan sampai terlewati ya. Cek atau pantau terus laman resmi pendaftaran ulang ITB ya, yang ini ya. Cek terus apakah kemudian ada perubahan informasi dan seterusnya ya. Baik, kakak kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat buat adik-adik yang menembus jalur SBMPTN UTBK tahun 2022. Sangat luar biasa ya, karena hanya 24% saja yang mampu menembus, terutama adik-adik yang mengambil kampus-kampus bergengsi kelas 1 ya, seperti ITB ya. Bagi yang belum lulus, jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan di jalur mandiri. Silakan cari terus informasi yang ada di setiap kampus yang adik-adik inginkan. Kalau belum tonton, silakan tonton video kakak sebelumnya. Ada juga jalur UTBK mandiri ya. Jadi adik-adik tidak perlu tes ya, hanya meletakkan sertifikat UTBK yang adik-adik ikuti kemarin. Apalagi kalau misalnya nilai yang adik-adik peroleh ternyata tinggi, dan itu memiliki kesempatan adik-adik untuk lulus di PTN favorit adik-adik selama ini ya. Oke, demikian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.